Kitab Henokh bagian 1, Malaikat Penjaga. Dan mereka mengambil bagi diri mereka sendiri istri, dan masing-masing memilih untuk dirinya sendiri seseorang. Dan mereka mulai mendekati perempuan-perempuan itu, dan bersetubuh dengan mereka, dan mengajari mereka mantra dan ilmu sihir, dan memperkenalkan mereka cara pemotongan akar-akaran dan kayu-kayuan. Dan mereka mengandung dan melahirkan raksasa besar yang tingginya 3.000 els. Mereka ini melahap semua hasil jeripaya manusia, sampai-sampai manusia tidak dapat bertahan lagi. Kemudian para raksasa berbalik menyerang manusia untuk memakan mereka. Dan mereka mulai berbuat dosa kepada burung-burung dan binatang-binatang, kepada binatang-binatang yang merayap dan ikan-ikan, dan saling memakan daging mereka sendiri, dan meminum darahnya, dan bumi mengeluh karena kejahatan mereka. Dan Azazel mengajari manusia membuat pedang, dan pisau dan perisai, dan baju zirah, dan memperkenalkan logam-logam di bumi, dan mengajari mereka seni melakukan pekerjaan logam, gelang dan ornamen, cara menggunakan antimoni, dan cara mempercantik alis mata, dan segala jenis batu-batu berharga dan semua zat pewarna. Dan ada kejahatan yang besar dan banyak pencabulan. Dan mereka berdosa, dan semua jalan hidup mereka rusak. Amezarak mengajarkan semua ilmu sihir dan cara memotong akar-akaran. Armaros cara melepaskan mantra sihir. Barakal astrologi. Kokabel pengetahuan akan tanda-tanda. Dan Temel mengajarkan cara melihat bintang-bintang. Dan Asradel mengajarkan lintasan bulan, serta tipu muslihat manusia. Dan dalam penghancuran umat manusia, mereka berteriak keras, dan suara mereka mencapai surga. Lalu Mikael dan Gabriel dan Surjan dan Urjan memandang dari surga, lalu melihat banyak darah yang telah tertumpah di bumi, dan semua kejahatan yang telah dilakukan di atas bumi. Dan mereka berkata satu sama lain, bumi yang telah menjadi kosong menggemakan kembali suara manusia yang menangis hingga ke pintu gerbang surga. Dan sekarang bagimu, hai para kudus di surga, telah menangis jiwa-jiwa manusia. Mereka berseru, bawalah perkara kami kepada yang maha tinggi. Dan mereka berbicara kepada Tuhan mereka, kepada Sang Raja, ya Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah, Raja segala Raja. Tahta kemuliaanmu ada di antara semua generasi dunia, dan namamu kudus dan mulia di antara semua generasi dunia. Engkau diberkati dan dipuji. Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan segala kuasa ada padamu. Segala sesuatu terbuka di hadapanmu, dan tidak ada yang tersembunyi. Dan engkau melihat segala sesuatu, dan tidak ada yang dapat menyembunyikan dirinya daripadamu. Lihat apa yang telah dilakukan Azazel, bagaimana dia telah mengajarkan segala yang jahat di bumi, dan telah menyingkapkan rahasia kekal yang tersimpan di surga. Dan Semiaza yang kepadanya telah engkau berikan kuasa untuk menjadi kepala rekan-rekannya, telah memperkenalkan ilmu sihir. Dan mereka telah pergi bersama-sama kepada anak-anak perempuan manusia, dan telah tidur dengan mereka, dengan wanita-wanita itu, dan telah mencemarkan diri mereka, dan telah menyingkapkan kepada mereka segala jenis dosa. Dan wanita-wanita itu telah melahirkan raksasa, dan dengan demikian seluruh bumi telah penuh dengan darah dan kejahatan. Dan sekarang lihatlah jiwa-jiwa yang telah mati, menangis dan meratap ke pintu gerbang surga. Dan suara arangan mereka naik, dan mereka tidak dapat melarikan diri dari kejahatan yang dilakukan di bumi. Dan engkau tahu segala sesuatu sebelum semuanya itu terjadi. Dan engkau tahu hal ini dan keadaan mereka, namun engkau tidak berbicara kepada kami. Apa yang harus kami lakukan mengenai hal ini? Kemudian yang maha tinggi, yang agung dan kudus, berfirman dan mengirim Arslajur kepada anak Lamek, dan berkata kepadanya, katakan kepadanya dalam namaku, sembunyikan dirimu, dan ungkapkanlah kepadanya akhir yang akan datang, karena seluruh bumi akan dihancurkan,
dan banjir yang besar akan datang atas seluruh bumi, dan apa yang ada di atasnya akan dihancurkan. Dan sekarang perintahkan kepadanya supaya dia dapat menyelamatkan diri, dan benih keturunannya tetap ada di seluruh bumi. Dan lagi Tuhan berfirman kepada Rufael, ikat tangan dan kaki Azazel, lemparkan dia ke dalam kegelapan, belalah gunung pasir yang di Dudael, dan campakkan dia di sana. Dan timbunilah dia dengan batu-batu kasar dan tajam, dan selubungi dirinya dengan kegelapan, supaya dia tetap ada di sana selamanya, dan selubungi wajahnya sehingga dia tidak dapat melihat cahaya. Dan pada hari besar penghakiman dia akan dilemparkan ke dalam api. Dan pulihkanlah bumi yang telah dicemarkan para malaikat, dan umumkanlah pemulihan atas bumi, supaya aku memulihkannya, agar tidak semua anak-anak manusia akan dihancurkan, melalui segala hal rahasia yang telah diperkenalkan oleh para malaikat pengawas, dan telah diajarkan kepada anak-anak mereka. Dan seluruh bumi telah dicemarkan melalui contoh perbuatan dan ajaran Azazel, daripadanya lah berasal segala dosa. Dan Allah berfirman kepada Gabriel, pergilah kepada anak-anak haram dan kepada anak-anak terkutuk dan kepada anak-anak perzinahan, dan hancurkan anak-anak perzinahan dan anak-anak para malaikat pengawas dari antara manusia. Kirimkan mereka keluar, dan biarkan mereka saling menghancurkan dan saling membunuh, karena hari-hari mereka tidak akan lama. Dan mereka semua akan memohon kepadamu, tetapi ayah mereka tidak akan mendapat apa-apa bagi mereka, meskipun mereka mengharapkan hidup yang kekal, tetapi masing-masing dari mereka akan hidup 500 tahun. Dan Allah berkata kepada Mikael, umumkan kepada Semjaza dan yang ada bersamanya, yang telah mengikatkan diri dengan perempuan, akan dihancurkan bersama-sama mereka dalam semua kecemaran mereka. Setelah semua anak-anak mereka saling membunuh satu sama lain, dan mereka melihat kehancuran orang-orang yang dikasihinya, ikat mereka di bawah bukit bumi untuk 70 generasi, sampai hari penghakiman mereka dan akhir kesudahan mereka, sampai penghakiman yang terakhir telah dilaksanakan untuk selama-lamanya. Dan pada hari-hari itu mereka akan dibawa ke dalam jurang api, dalam siksaan dan penjara. Mereka akan terkunci selama-lamanya, dan dia akan terbakar dan dimusnahkan. Mereka akan dibakar bersama-sama dari sekarang sampai akhir dari semua generasi. Dan hancurkan semua roh-roh hawa nafsu dan anak-anak dari para malaikat penjaga, karena mereka telah menindas umat manusia. Hancurkan semua penindasan dari muka bumi, dan semua perbuatan fasik akan berhenti. Tanaman keadilan dan kebenaran akan muncul, dan perbuatan baik akan menjadi berkat. Keadilan dan kebenaran akan ditanam dalam sukacita selamanya. Kemudian semua orang benar akan terluput, dan mereka akan tetap hidup sampai mereka melahirkan ribuan keturunan. Dan mereka akan menggenapkan semua hari-hari masa muda mereka dan hari-hari sabat mereka dalam damai sejahtera. Dan pada hari-hari itu seluruh bumi akan dibajak dalam keadilan, dan akan ditanami pohon-pohon, dan akan penuh dengan berkat. Dan semua pohon yang diinginkan akan ditanam di atasnya, dan pohon anggur akan ditanam di atasnya. Anggur yang ditanam di atasnya akan berbuah melimpah, dan dari semua benih akan ditaburkan di atasnya. Dan dari satu ukuran akan menghasilkan 10.000, dan dari satu ukuran buah zaitun akan menghasilkan 10 ukuran minyak. Dan bersihkanlah bumi dari semua penindasan dan ketidakadilan, dan semua dosa dan semua kejahatan, dan semua kenajisan yang dilakukan di bumi. Musnahkan mereka dari bumi, dan semua anak-anak manusia akan menjadi benar, dan semua bangsa akan menyembah aku sebagai Tuhan, dan memberkati, dan semua akan menyembahku. Dan bumi akan dibersihkan dari semua kerusakan, dan semua dosa, dan semua penghukuman, dan semua siksaan, dan aku tidak akan pernah lagi mengirimkan banjir di atasnya, dari generasi ke generasi sampai kepada kekekalan. Dan pada hari-hari itu aku akan membuka tempat-tempat penyimpanan berkat yang di surga, untuk membawanya ke bumi, ke tempat semua pekerjaan dan jeripaya anak-anak manusia. Damai sejahtera dan kebenaran akan menjadi satu di sepanjang hari-hari dunia, di dalam seluruh generasi dunia. Dan sebelum semua hal ini, Henok tersembunyi, dan tidak ada seorang pun dari anak-anak manusia yang tahu di mana dia tersembunyi, dan di mana dia berada, dan apa yang terjadi padanya. Dan semua hal yang dikerjakannya adalah bersama para kudus, dan dengan para malaikat penjaga sepanjang hari-harinya. Dan aku, Henok, memuji Tuhan, yang besar dan Raja dunia,
Dan lihatlah para malaikat penjaga memanggilku Henok, sang juru tulis, dan berkata kepadaku, Henok, engkau juru tulis keadilan, pergi beritahukan kepada malaikat penjaga surga yang telah meninggalkan tempat tinggi di surga dan tempat kudus yang kekal, dan telah mencemarkan dirinya dengan perempuan, dan telah melakukan apa yang dilakukan anak-anak manusia, dan telah mengambil istri bagi diri mereka sendiri, dan telah melakukan pencemaran dan kerusakan yang besar di atas bumi. Di atas bumi mereka tidak akan mendapatkan damai sejahtera ataupun pengampunan dosa, dan mereka tidak akan mendapatkan kebahagiaan dari anak-anak mereka. Mereka akan melihat pembunuhan orang-orang yang dicintainya, dan mereka akan meratapi kehancuran anak-anak mereka, dan akan memohon di sepanjang kekekalan. Tetapi belas kasihan dan damai sejahtera tidak akan diberikan kepada mereka.